Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang hari ini. Oleh karena itu sebelum kita beristirahat, menikmati malam ini, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur lewat renungan malam ini. Ajarin kami hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini kami ambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Demikian firman Tuhan. Dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, apakah kita hari ini sudah berdoa? Dan apa doa kita hari ini? Sering sekali di dalam hidup ini kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Namun yang menjadi perenungan kita, apa itu sebenarnya doa? Ada sebuah cerita. Ada seorang ibu yang di dalam hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Tiada hari tanpa berdoa, tiada minggu tanpa beribadah. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun pertama, ketika mereka pindah dari tempat tinggalnya ke daerah yang lain, suaminya meninggal. Namun si ibu ini masih senantiasa dia setia beribadah kepada Tuhan. Di tahun itu juga dua orang anak yang dia kasihi meninggal juga. Namun ketika kedua anaknya meninggal, ada sesuatu perubahan yang drastis kepada si ibu ini. Dia marah kepada Tuhan. Dia menghujat Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia katakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sehingga si ibu ini tidak mau lagi berdoa. Waktu berjalan 10 tahun terlewati. Si ibu ini tidak mau lagi berdoa dan beribadah. Namun hidupnya terus murung. Namun hidupnya terus marah. Namun hidupnya terus menghujat. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang pendeta yang masih muda. Pendeta ini menyapanya, bertanya dan bertukar pikiran mereka. Si pendeta ini bertanya, "Ibu, apakah ibu pernah berdoa?" Apa yang dijawab si ibu? 10 tahun ini saya tidak pernah berdoa. Dan saya rasa tidak ada artinya untuk berdoa. Lalu si pemuda ini berkata, "Cobalah berdoa." Dengan penuh kemarahan yang masih berapi-api, si ibu ini menghujat pendeta ini. Lalu dia katakan, "Pak Pendeta, engkau masih muda dan engkau tidak tahu pergumulan dan bagaimana hidupku selama ini. Dan saya mau bertanya kepada Pak Pendeta, apakah ketika saya berdoa,
suami saya dapat hidup? Apakah ketika saya berdoa, kedua anak saya yang saya kasih yang meninggal bisa hidup? Si pendeta ini menjawab, dia katakan tidak. Lalu si ibu ini bertanya, lalu apa gunanya saya berdoa? Kalau mereka tidak bisa hidup, kenapa saya harus berdoa? Si pendeta ini tetap mengusulkan, ibu, tetaplah engkau berdoa. Penuh dengan pergumulan dan pertimbangan, lama-kelamaan si ibu ini mencoba berdoa kembali. Kembali dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kembali dia mempasrahkan diri, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Lalu terjadi perubahan kepada si ibu ini. Wajahnya yang murung kembali menjadi ceria. Badannya yang kelihatan sudah letih lesu seakan menjadi dikuatkan. Beberapa bulan kemudian dia bertemu dengan pendeta ini. Langsung dia dengan penuh keceriaan, Bapak Pendeta, selamat pagi. Lalu Bapak Pendeta ini berkata, ibu sudah berbeda hari ini, ada apa? Sudahkah ibu berdoa? Pendeta ini bertanya. Si ibu berkata, saya sudah berdoa. Apa yang ibu dapatkan? Apakah anak-anak ibu hidup? Tidak. Apakah suami ibu hidup? Tidak. Lalu apa yang membuat hati ibu bergembira? Karena saya berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering sekali memang kita di dalam kehidupan ini, kita mengabaikan yang namanya doa. Doa itu bukanlah menjadi alat kita untuk menyuruh Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, kita mengerti rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa untuk supaya Tuhan memberkati usaha kita. Mungkin kita berdoa supaya suami kita baik, supaya istri kita menurut. Dan mungkin kita berdoa supaya segala sesuatu yang kita rencanakan bisa terjadi. Namun, di balik semua yang kita doakan, seakan-akan jauh daripada apa yang kita inginkan. Lalu kita akan menghujat Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus berdoa? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita berdoa bukan supaya segala sesuatu yang kita butuhkan dapat tercapai. Tetapi kita berdoa supaya lewat doa kita mengerti rencana dan rancangan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ketika ada masalah, kita dikuatkan di dalam doa. Ketika kita ada pergumulan, kita mengerti di dalam doa apa rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di sana. Karena kuasa sebuah doa itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga benar yang dikatakan oleh Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Kuasa sebuah doa ini begitu luar biasa. Bagaimana seorang Elia, dia berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan tidak mendatangkan selama 3 tahun hujan karena ketidaktaatan Raja Ahab. Maka ketika dia berdoa juga terjadi datang hujan kemudian. Bukankah demikian juga seorang Yosua? Dia senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan matahari ketika mereka melawan bangsa Kanaan. Ketika mereka ingin menaklukkan bangsa yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Karena Yosua adalah orang yang benar, maka matahari berhenti. Semua para tokoh-tokoh Alkitab, mereka senantiasa berdoa. Seorang Elisa, dia berdoa untuk menyembuhkan anak seorang perempuan Sunem yang sudah mati menjadi hidup kembali. Maka kita juga harus berdoa. Iman kita yang mungkin pada saat ini sudah mati tamut, ketika kita berdoa, ada rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan nyatakan di sana. Lalu, kenapa kita malas berdoa? Kenapa kita selalu mempergunakan doa menjadi bagian terakhir dari kehidupan kita? Sering sekali kita seperti itu, Bapak Ibu. Namun, melalui firman Tuhan ini, ketika kita orang yang dibenarkan, orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan, kita menjadikan doa sebagai pokok yang utama di dalam kehidupan kita. Martin Luther berkata, orang Kristen tanpa berdoa pada hakikatnya dia sudah mati. Maka mari kita Bapak Ibu, sebelum kita melalui hari ini, sebelum kita memulai hari, mari kita berdoa.
Doa menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan ini. Doa menjadi temeng yang terbaik bagi kita untuk mengerti segala kehendak Tuhan. Berdoalah engkau Bapak Ibu dalam hidupmu, maka engkau akan mengerti segala rencana dan rancangan Tuhan. Jangan jadikan doa menjadi bagian yang terakhir dalam hidupmu, tetapi jadikan doa menjadi hal yang utama di dalam kehidupanmu, sehingga engkau mengerti dan memahami maksud Tuhan. Berdoalah bukan untuk kepuasan dirimu, tetapi untuk penyembahanmu kepada Tuhan, supaya engkau mampu menjalani hari ini dengan baik. Logikamu yang engkau andalkan dalam menjalani hidup ini akan kalah. Tetapi ketika engkau berdoa, sebesar apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan akan memampukanmu lewat doa-doa yang kau sampaikan di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kerajaan Engkau memampukan kami untuk mengerti segala kehendak-Mu. Bagi orang yang sakit Tuhan, kami percaya, tolong Engkau sembuhkan. Bagi orang yang pada saat ini merasa menjauh daripada Tuhan, kuatkan iman mereka supaya mereka mendekatkan kepada Tuhan. Buat keluarga yang broken hope, Engkau satukan hati dan pikiran mereka supaya mereka bersatu hati kembali kepada Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang percaya dimanapun mereka berada. Kami percayakan hidup mereka akan Tuhan lawat. Kami percaya segala kehidupan mereka akan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Nyatakan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam bagi kita semua.